Ya, baiklah. Selamat pagi semuanya. Saya harapkan kita semua selalu di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan saya selalu berdoa supaya wabah yang menimpa negara kita tercinta ini cepat berakhir dan kita semua kembali seperti sedia kala. Amin. Baiklah, hari ini kita lanjutkan lagi kuliah Pancasila kita dengan topik implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi dari mulai pertemuan 11 sampai 14, pertemuan terakhir nanti, kita akan lebih berbicara tentang bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu kita akan membahas setiap pertemuan dua isu aktual yang berkaitan dengan keseharian kita sebagai bangsa Indonesia dan bagaimana negara Indonesia yang menaungi kita ini kesehariannya seperti apa. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang dua isu, dua topik, yaitu pemilu sehat dan Pancasila, dan yang kedua nanti Pancasila dan radikalisme. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama adalah pemilu sehat dan Pancasila. Jadi untuk dipahami bahwa pemilu sehat ini merupakan penerapan dari sistem demokrasi. Karena dalam sistem demokrasi itu mengharuskan untuk memilih pemimpin secara demokratis. Caranya dengan melalui pemilihan umum. Nah, bagaimana dengan demokrasi kita atau demokrasi Pancasila? Nah, ini kemudian yang sedikit sedikit tricky sebenarnya. Karena demokrasi Pancasila kita itu dasarnya adalah pengambilan keputusannya adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jadi musyawarah di sini maknanya tidak seperti diskusi di negara-negara liberal, tidak seperti debat di negara-negara liberal, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa berdiskusi untuk mencari konsensus atau jalan tengah. Jadi bukan untuk memperbesar perbedaan, tapi bagaimana mencari jalan tengah dari suatu masalah untuk kemaslahatan bersama. Itu yang seharusnya kita pahami ketika kita berbicara demokrasi Pancasila. Nah, persoalannya kemudian pada era reformasi, sistem pemilihan umum kita itu sudah berbeda dengan berbagai era sebelumnya. Pada era reformasi, pemilu kita bukan lagi pemilu yang bersifat perwakilan, akan tapi lebih berupa pemilu yang bersifat langsung, atau kita pilih langsung wakil kita di legislatif dan memilih langsung pemimpin kita di eksekutif, dari mulai pusat sampai daerah. Nah, inilah yang kemudian membuat, kalau kita bisa lihat ke belakang khususnya akhir-akhir ini, sekitar 4-5 tahun ini, konflik akibat kampanye pemilu langsung ini cukup mengemuka. Kalau kita bandingkan kemudian pada tahun 2016 kan ada Pilkada DKI yang notabene juga merupakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pada saat itu terjadi konflik antara dua kubu, antara pendukung petahana dan pendukung yang selain incumbent atau selain petahana. Ada 3 calon Sampai kemudian kita bisa lihat sendiri hari-hari kita saat itu diwarnai dengan demonstrasi atau unjuk rasa dengan isu penistaan agama. Nah, untung saja pada saat itu Presiden kita Pak Jokowi berhasil memilih untuk menghadiri demonstrasi sehingga bisa menenangkan peserta aksi saat itu. Dan boleh dikata saat itu beliau cukup berhasil menenangkan massa sehingga tidak terjadi konflik terbuka yang luas. Akan tapi saat itu pembelahan sudah terlihat dengan jelas antara pendukung petahana dan pendukung yang
bukan petahana. Nah, inilah yang harus kita garis bawahi, bahwa sistem pemilu langsung ini kan merupakan pengaruh dari sistem politik liberal sebenarnya. Nah, persoalannya bagaimana kita menerapkannya dalam iklim demokrasi Pancasila. Untuk itu maka kita harus benar-benar jeli untuk bagaimana mengawinkan antara demokrasi Pancasila kita yang berasaskan musyawarah untuk mufakat dengan sistem pemilihan langsung. Jangan sampai kemudian pemilu kita menimbulkan konflik terbuka yang bisa membahayakan nyawa orang banyak. Pada tahun 2019 kita bisa lihat sendiri bagaimana pemilu legislatif dan eksekutif sebelumnya sudah diwarnai dengan konflik baik di medsos maupun di luar medsos antara dua kubu, dan kemudian puncaknya pasca pemilu malah terjadi demonstrasi besar-besaran yang juga diwarnai oleh aksi salah satu paslon yang mengklaim kemenangannya. Nah, untungnya saat itu setelah berbulan-bulan kemudian, setelah diumumkan siapa yang menang, setelah akan dilantik, dan setelah dilantik, Pak Jokowi dengan bijaksana kemudian beliau mau melibatkan lawan politiknya, yaitu Pak Prabowo, untuk terlibat bersama-sama menyelenggarakan atau mengurus pemerintahan. Beliau diberi kursi Menteri Pertahanan dan Keamanan, serta satu lagi wakil dari Gerindra diberi kursi Menteri Kelautan dan Perikanan. Ini mungkin cukup langka ya. Tindakan seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini memang tindakan yang langka. Belum pernah, mungkin jarang sekali dalam sejarah, bukan belum pernah, tapi jarang sekali dalam sejarah Indonesia ya khususnya, seorang pemenang pemilu mau mengajak lawan politiknya untuk terlibat dalam pemerintahan. Akan tapi mungkin inilah salah satu cara dari bangsa kita untuk menghindari konflik, untuk mengedepankan musyawarah untuk mufakat, sehingga pemilu yang terjadi tetap membuat bangsa kita tetap kuat seperti sedia kala, dan negara kita tetap berdiri tegak seperti sedia kala. Nah, itulah sistem pemilu sehat dan Pancasila. Bagaimana kita kemudian bisa mewaspadai setiap potensi-potensi yang kemudian bisa menimbulkan konflik supaya tidak berujung pada konflik terbuka. Kita sebentar lagi akan menghadapi pilkada juga pilkada serentak. Nah, persoalannya kemudian apakah pilkada itu akan dilaksanakan tahun ini atau akan ditunda? Karena kan sekarang kita tengah menghadapi apa yang dinamakan sebagai wabah corona. Nah, akan sangat beresiko sekali kemudian ketika diselenggarakan sebuah pemilu yang bisa menyebabkan atau massa mengumpul secara banyak. Ya, mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk menyelenggarakan pilkada tahun ini, atau mungkin kalau misalnya tidak bisa tahun ini, ya mau tidak mau harus tunda. Tapi sekali lagi, kalaupun terjadi tahun ini, maka konflik terbuka yang dipicu oleh pemilu langsung itu harus dihindari. Caranya dengan tetap kembali ke sila-sila Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu tetap mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Baiklah, kita lanjutkan topik kita yang kedua, yaitu Pancasila dan radikalisme. Nah, radikalisme ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 3 arti. Yang pertama adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Yang kedua adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Yang ketiga, sikap ekstrim dalam aliran politik. Itu saya ambil dari web KBBI ya. Jadi radikalisme ini memiliki konotasi negatif sebenarnya. Kalau kita lihat di definisi yang kedua dan ketiga dalam KBBI. Jadi dianggap sebagai kelompok-kelompok yang
memiliki ideologi tertutup. Jadi kelompok-kelompok yang dicap radikal itu dianggap sebagai kelompok yang memiliki ideologi tertutup, ya, yang bertujuan untuk merebut kekuasaan dan menjalankan kekuasaan sesuai dengan keyakinan ideologi mereka. Nah, persoalannya bagaimana kita sebagai negara dan bangsa yang berdasarkan atas Pancasila menghadapi paham radikal ini dan organisasi-organisasi radikal ini. Solusinya bagaimana? Sekali lagi, seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa bangsa kita kan merupakan bangsa yang memiliki budaya diskusi atau musyawarah. Dan kita juga sebagai implementasi dari sila pertama, ada yang dinamakan sebagai sikap toleransi antar umat beragama. Ini sebenarnya yang harus kita kedepankan. Artinya, ketika misalnya ada kelompok atau orang yang berpaham radikal, maka yang pertama kali kita lakukan adalah bagaimana caranya mengajak mereka untuk dialog. Jadi bukan melawan mereka dengan cara kekerasan seperti yang mereka lakukan misalnya, tapi kita bagaimana kita bisa mengajak mereka untuk dialog, ya, bagaimana untuk mengajak mereka berdiskusi sehingga paham radikal yang mereka miliki itu bisa terkikis atau bahkan bisa hilang sama sekali. Jadi kita menyadarkan mereka dengan cara diskusi, dengan metode musyawarah untuk mufakat seperti yang menjadi budaya kita. Dan selain itu kita juga harus tetap mengedepankan nilai persatuan untuk menjaga supaya bangsa kita ini, bangsa Indonesia, tidak terpecah belah. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi sebuah kebijakan yang dinamakan sebagai deradikalisasi. Jadi bagaimana orang-orang atau organisasi yang berpaham radikal ini bisa disadarkan dengan cara dialog, ya, untuk kemudian bisa membuat mereka sadar bahwa apa yang mereka ikuti itu merupakan hal yang tidak baik atau kontraproduktif dengan ideologi Pancasila dan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Nah itulah, jadi yang paling utama adalah bagaimana kita mengedepankan dialog untuk mencari solusi. Jadi dialog dalam Pancasila adalah bagaimana dialog diskusi untuk menemukan konsensus atau jalan tengah. Tujuannya untuk kemaslahatan seluruh masyarakat. Dan terakhir adalah bagaimana pemerintah bisa mewujudkan, kita bersama pemerintah, ya, mewujudkan sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena ketika masyarakat, ya, seluruh masyarakat, seluruh rakyat sudah terpenuhi rasa keadilan mereka, saya yakin konflik manapun itu pasti bisa kita hindari. Karena ketika kesejahteraan sudah tercapai, masyarakat akan hidup berdampingan secara damai. Baiklah, itu saja sepertinya untuk hari ini, ya. Jangan lupa untuk mengecek bagian classwork atau tugas kelas. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas kelas dan mengumpulkannya sebagai ganti presensi kehadiran hari ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi.